Shalom. Hari ini kita akan mulai ibadah kita dan Kak Tessa mau semuanya sudah siap, semuanya sudah mempersiapkan diri dengan baik, semuanya sudah nggak main game lagi, semuanya sudah nggak nonton TV tapi fokus untuk kita mau beribadah. Kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau sertai kami, berkati kami agar kami menjadi anak yang hebat. Kami mau mendengarkan firman Tuhan juga dengan baik, mau memuji Tuhan dengan penuh semangat. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan jalannya ibadah ini dari awal hingga akhirnya nanti. Dan biarlah kemuliaan Tuhan terus melingkupi kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bud mana ya? Kalian lihat gak temennya Kak Nana? Bud! Budnya mana? Kalian tahu gak sih Bud di mana? Apakah aku harus memanggil Peta? Coba kalian katakan, Peta. Ah, tidak terdengar. Ya udah, aku akan memanggil mereka. Bud! 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 Hello! Bud! Aku harus memanggilnya. Apakah aku harus memanggil Peta? Katakan Peta. Katakan Peta yang lebih keras. Katakan sekali lagi. Oke, sepertinya tidak ada. Boots, Boots, kamu kemana? Boots, saya kita mulai ibadah hari ini tahu. Boots, Boots. Aku capek. Suara aku kenceng banget tadi. Aku tadi manggil kamu. Iya, Apakah aku harus memanggil Peta? Gak usah, gak perlu. Karena Nanti kamu lama. ada di sini. Aku tahu kepanjangan Boots. Apa? Apakah ada tahu? Ah, sepertinya tidak. Emang apa? Cuma aku doang yang tahu. Boots artinya adalah butuh teman. Jadi Kak Nana butuh. Boots. Oke, terima kasih Kak Nana. Bagus kan? Bagus sekali. Karena hari ini menyenangkan sekali. Kita nggak ada Peta, kita nggak ada Iya. Squidward, jadi kita harus bahagia. Baiklah. Tapi Kak Nana, Apa? hari ini kita mau kemana ini? Kita mau? Apakah kita harus memanggil Peta? Tidak usah Kak Nana. Kita harus memanggil Peta supaya kita tahu kemana. Kan sekarang udah GPS. Oh ya, ada Boots ya. Iya, ada Boots juga. Kita mau kemana ya hari ini? Nggak Yang tahu. menyenangkan, yang jalan-jalan kemana gitu. Katanya ada tempat seru Kak Nana. Kita harus datang karena aku kemarin melihat di pamflet, di brosur, Wow. tulisannya pesta. Pesta di mana? Sebuah pesta yang sangat menyenangkan. Di mana? Kamu kenapa seperti anjing? Ayo, seperti monyet. Dia Boots bukan anjing ya. Iya, seperti itu. Tapi udah cantik aja. Kita mau jalan-jalan, mau pergi ke tempat pesta yang sangat menyenangkan. Pesta yang kayak gini. Hah? Pakai topeng. Pakai gitu. topeng? Iya. Di mana Kak Nana cepat gitu? Di mana? Depannya tuh P. P? Belakangnya tuh A. Bus gak tahu. Apa namanya? Apakah kita harus memanggil Peta? Apa sih Kak Nana? Kita harus jalan-jalan, kita Oke. harus pergi ke tempat kerajaan yang depannya P, belakangnya A. Kita harus cari. Oke Kak Nana. Tapi sebelum kita mencari itu, kita Ya. harus. Kamu bahagia nggak hari ini? Enggak terlalu. Karena Boots nggak tahu kita mau kemana. Iya, tapi kita harus bahagia dulu. Biar kita pergi ke kerajaan itu, muka kita cantik, muka kita senang, kayak Kita gitu. bahagia. Kita Oke. bahagia. Baik Kak Nana. Gimana kalau kita menyanyikan lagu terlebih dahulu supaya kita lebih bersukacita dan kamu bisa senang kayak aku. Yuk Boots, kita mau ke kerajaan yang sangat besar, yang sangat megah. Tapi sebelum dari itu kita harus memuji nama Tuhan supaya kita bersuka. Siap Kak Nana. Yuk, kita mau memuji nama Tuhan.
bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka citalah. Oke Kak Nana, Bud sudah bersuka cita. Terus ini masih jauh Apakah kah? kita ngos-ngosan? Ini masih jauh kah Kak Nana? Sepertinya kurang beberapa kilometer lagi. Oh my god. Gak Sudah apa-apa. lelah. Jangan lelah dong. Kita harus tetap bersuka. Biar kamu nggak lelah. Lelah? Karena masih batuk dulu. Ini sebenarnya kita mau kemana sih Kak Nana? Ke suatu kerajaan yang sangat besar banget. Besarnya minta ampun. Besarnya nggak tahu seberapa, tapi yang jelas kita harus ke sana. Tapi Bud capek. Jangan capek. Kita harus supaya kamu nggak capek. Kita nyanyi lagi aja ya. Mungkin sambil kita nyanyi, terus sambil kita jalan. Yang awalnya 5 km berkurang Jadi 6 10. kilometer. Enggak, Jauh jadi dong. 2 kilometer. Kita sambil jalan. Kita ngos-ngosan banget. Iya. Adik-adik di Oke. rumah capek? Tidak kan? Enggak capek. Oke. Sekalipun boleh kita udah capek. keringetan, kita udah jalannya sudah ngos-ngosan. Enggak. Nana. Yuk, kita sambil jalan. Kita memuji nama Tuhan. Baik Kak Kita Nana. jalan ke sana terlebih dahulu. Siap. Mana tahu nanti Bud jadi semangat kan ya? Benar. Kita sambil hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di
dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Aduh Kak Nana, bus capek. Kita masih jauh kah? Apakah kita harus minum? Dan memanggil peta? Peta lagi. Petanya kusut Kak Nana. Kita udah berapa kilometer ya? Sepertinya kurang 1 kilometer lagi. Ini masih jauh Kak Nana. Masih. Aduh Tuhan. Tapi itu udah kelihatan yang kayak bendera-bendera itu yang lagi berkibar. Itu bendaranya Indonesia Kak Nana. Aku capek Kak Nana, bus capek sekali. Bud, Ya, kita harus tetap setia, Bud. Kita harus tetap setia ke kerajaan yang ada di sana, sekalipun itu bendera merah putih. tapi bus capek. Gak apa-apa. Kita harus tetap setia. Aku akan menguatkanmu, aku akan mendorongmu. Aku akan pijit kamu dulu. Oke, apa kamu sudah mulai semangat lagi? Sudah mulai segini semangatnya Kak Nana. Oh segitu ya. Ayo ditambah lagi, dinaikin. Aku mau setia. Yuk kita mau setia, kita mau ke kerajaan yang ada di sana. Wah masih jauh. Ya nggak apa-apa, 1 kilometer lagi, oke? Adik-adik tetap semangat ya. Tepuk tangan dulu. Aku mau STTIA setia, aku mau STTIA setia, aku mau STTIA setia selama-lamanya. Aku mau STTIA setia. Aku mau STTIA setia Selama-lamanya. selama-lamanya, selama-lamanya. Kak Nana, ternyata untuk jadi setia susah ya. Benar juga. Mengingat gerakannya susah sekali. Gak apa-apa, Maaf ya adik-adik ya, kalian harus bisa menyelesaikan misi ini. kalian juga harus semangat. Butch, apakah kamu sadar? Kita sudah ada di depan pintu gerbang. Serius? Wah, Tapi nggak tahu gerbangnya di mana. Tapi yang jelas kita sudah ada di pintu gerbang. aduh. Kita akan memanggil seorang ratu yang sangat cantik. Ratu? Iya, karena kita kan kita bertamu. Masa kita nggak kenal sama yang punya kerajaan? Biasanya kan kalau kerajaan itu raja, kok ratu? Karena ratunya yang baik. Serius? Iya, ratunya baik banget sama aku. Ratunya cantik nggak? Cantik dong kayak aku. Tapi lebih cantikan ratunya, Butch. Jadi kita harus mengalah aja. Kita mau panggil ya. Apakah kamu mau memanggilnya? Emang siapa namanya? Kan Butch gak tahu. Dengar gak? Ratunya Kak Nana. What? Karena anak kan bukan ratu. Tapi on the way On gitu. the way? Terus siapa dong namanya? Cepat. Ratu. Butch yang manggil. Kita berdua biar dengar soalnya kerajaannya gede. Sejatimpak. Kita ketuk dulu gak? Gak usah, kita teriak-teriak aja. Wah, Kita teriak-teriak. kita nanti ditangkap sama penjaganya. Oh iya, tapi kalau ketuk-ketuk gak denger soalnya itu dari pintu ke kerajaannya itu bermeter-meter. Udah, kita panggil aja lah, cepat lah. Iya, ayo kita panggil. Manggilnya apa? Ratu Esther. Iya. Ratu Esther. Main sini yuk. dong, gitu. Ajak kita main yuk. Iya. Main yuk. Kita main gitu. Yang kenceng tapi jangan Oke. dilemparin batu, nanti kita dilempar sama granat. Ayo, kita panggil. Kerajaannya di mana? Di sebelah sini aja. Gimana sih kerajaannya? Tapi ini Kenapa lebar sekali ya kerajaannya ya? lebar banget. Oke lah, baiklah. Ayo kita panggil. 1, 2, 3. 4. Kok berhitung sih? Ayo cepet cepet Iya, iya. cepet. 1, 2, 3. Ratu Esther.
orangnya ada. Kayaknya nggak dengar sih. Soalnya bermeter-meter dari pintu gerbang ke kerajaannya ke kamarnya. Ratu Esther. Ratu Esther. Boots percuma. Kita harus memanggil peta. Peta lagi. Enggak. Kita serius ya. Kita panggil Ratu Esther. Ratu Esther. Ratu Esther. Ratu Ratu Esther. Esther. Ratu Ratu Esther. Esther. Ratu Esther. Ratu Esther. Ratu Esther. Aduh, nggak yakin orangnya ada. Udah capek ini, Butch. Ada. Kita harus panggil yang kecil. Ratu Esther. Ratu Esther. Ratu Esther. Ratu Esther. Yaudah, kita panggil bareng yuk. 1, 2, 3. Ratu Esther. Siapakah dia? Kita harus mundur. Soalnya bersilau. Aduh. Kayak itu nggak sih ibunya yang di Frozen itu nggak sih? Ibu yang di Frozen. Iya. Kok ibunya ya? Aku cuma tahu. Yang di Frozen itu loh yang Aku cuma tahu Olaf. ya. Hai. Siapa? Katanya ratunya cantik kok. Sangat cantik dia. Kita jadi kentang. Aduh, Butch malu. Ratu Esther, permisi. Kalian ini siapa ya? Kita adalah Ratu Esther. Apakah Ratu tidak mengenal kita? Tidak. Kita adalah kakak Nana dan Butch. Kalian dari mana? Kita dari Tadi nyariin ini. Nggak ada. kerajaan, benderanya gede banget. Dari kerajaan saya. Benar. Ada perlu apa ya? Oh. Bentar. Butch Saya tahu jawabannya. itu pernah dapat cerita katanya di sini itu ratunya baik terus apa yang itu loh Cantik. membebaskan apa sih itulah Butch nggak tahu ceritanya. Cantik dulu tapi. Cantik. Terus sama apa? Membebaskan. Iya membebasnya Membebaskan dari apa? bangsa Yahudi itu loh ya nggak sih? Iya kayaknya. Butch kesini sama Kak Nana mau dengerin ceritanya itu. Kita mau denger ceritanya. Kalian penasaran? Penasaran. Capek? Ayo kita masuk ke istana dulu. Kita baru pertama kali. Ayo kita jalan. Bagus banget. Kita yang biasanya di hutan. Gak di dunia dongeng gak sih Kak Nana? Benar. Ini adalah istanaku. Gimana? Bagus banget. Sudah pernah ke istana belum? Ini beneran baru ini. emas. Baru ini. Iya, ini beneran emas. Bisa digigit gak ya? Iya, seperti coklat. Luar biasa ya Ratu Esther. Bagus Karena banget. kalian sudah datang jauh-jauh dari negara yang jauh, Iya. kalian boleh makan dulu. Yes. Biar nggak lapar. Setelah itu, Ratu Esther akan menceritakan rasa penasarannya kalian tadi. Bud, kamu kok Siap. Iya dong Kak Nana. Siap, Kak Ratu Nana, Esther. ini tuh adalah semua bayaran kalau kita setia loh. Dapat makanan enak. Kamu kan cuma makan pisang. Ayo. Silakan duduk ya. Iya. Di sini Kita makan dulu. Ayo. Kita harus pergi. tempat sebesar ini nggak ada kursi. Wow. Silakan duduk. Ada kursi kan? Iya, luar biasa ya tempatnya Ratu Esther. Sangat megah. Maunya duduknya gini rapi amat. Apa? Sudah kenyang? Sudah Belum kenyang. sih. Aku udah kenyang. Kan kamu makan pisang, nggak apa-apa ya. Besok kita makan buah yang lain. Nanti kamu makan lagi ya, Bud ya. Terima Aku udah kenyang banget. Sudah siap mendengarkan ceritanya? Siap dong. Jadi, Ya, aku ini adalah seorang ratu. iya sih. Tepat Iya. seperti katamu tadi. Namaku adalah Ratu Esther. Aku punya satu rahasia. Apa? Kamu mau tahu? Mau dong. Raja aja ndak tahu rahasiaku. Ya, jangan bilang-bilang ya. Janji. Aku adalah seorang bangsa Yahudi.
Aku nggak boleh ngomong kalau aku ini adalah seorang bangsa Yahudi. Sama pamanku, ya dia adalah seorang pegawai di istana ini. Nah, pada waktu itu raja punya satu orang yang namanya Haman. Dia itu seorang penasehat raja. Siapa namanya? Haman. Pamanku tadi siapa namanya? Gak tahu, kan belum dikasih tahu. Mordekai. Siapa namanya? Mordekai. Nah, pamanku ini adalah seorang yang taat. Suatu hari raja memberikan penghargaan sama si penasehat kerajaan tadi yang namanya Haman. Karena dikasih penghargaan, jadi sombong. Iya, si Haman jadi sombong. Dia minta seluruh rakyat untuk menyembah si Haman. Boleh enggak gitu? Gak boleh lah. Nah, Tak patut itu. Gak boleh sombong. Nah, karena itu ada satu orang nih yang enggak mau menyembah si Haman. Siapa? Dia adalah pamanku tadi, si paman Mordekai. Dia enggak mau sembah, enggak mau disuruh sembah sama pengawal-pengawalnya. Tapi dia enggak mau sembah. Karena itu si Haman menjadi marah. Karena dia tersinggung kan ya, semuanya mau sembah. Kenapa ini satu orang enggak mau sembah? Marahlah dia. Karena marah, dia ingin membunuh pamanku. Ya, dia jahat. Karena kesombongannya dia menjadi seorang yang jahat. Dia mau membunuh pamanku. Karena dia gengsi, karena dia malu kalau dia cuma bunuh pamanku aja. Dia punya kejahatan yang lain. Dia kepengen membunuh bangsaku juga. Bangsa Yahudi yang ada di kerajaan ini. Semua bangsa Yahudi mau dibunuh sama si Haman. Jahat banget. Karena si pamanku tahu, paman Mordekai tahu, dia khawatir kan ya, sedih. Aduh gimana ini? Takut juga. Kan dia cuma pegawai biasa. Lebih tinggi jabatannya si penasehat raja ini, si Haman ini. Takutlah dia. Aku harus gimana? Tidak bisa tidur semalam-malaman. Aku dan bangsaku akan dibunuh. Akhirnya pamanku pergi menemui aku. Ya, dia menemui aku. Menyampaikan semuanya itu, ceritalah dia. Jadi gini Esther, yang awalnya paman bilang kamu jangan bilang kalau kamu itu adalah seorang raja ya, seorang dari Yahudi. Kayaknya kita harus ngomong deh sama si raja. Karena kalau kita nggak ngomong, gimana dong? Apa yang harus kita lakukan? Aku dan bangsaku akan dibunuh sama si Haman. Karena dia khawatir, aku suruh pulang lah itu si paman. Aku berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Sama, aku juga menjadi khawatir. Gimana ini pamanku dan bangsaku akan dibunuh? Akhirnya aku ngomong sama rajaku, Raja Ahasiweros. Siapa? Ahasiweros. Tapi kalau kalian di sini kalian nggak boleh sebut sembarangan. Harus depannya harus ada raja. Nggak boleh sebut namanya atau nggak boleh. Karena itu aku ngomong sama rajaku, aku ingin dibuatkan satu undangan pesta yang bisa dihadiri sama seluruh pegawai istana. Semuanya, anggota istana semuanya harus hadir. Karena aku ingin menyampaikan kalau niat jahatnya Haman itu mengancam bangsaku dan pamanku. Akhirnya dibuatkannya lah satu pesta. Dan kalian mau kesini tadi sebetulnya mau datang ke pesta apa mau dengar cerita ini? Dua-duanya. Ya. Jadi nanti kalian ikutan pesta yang kedua aja ya. Iya. Yang kemarin pestanya sudah selesai. Oh, Kalian terlambat datang ke sini. Iya kan? kurang cepet kita. Iya. Nah,
Lanjutannya mau tahu? Mau. Setelah datang di pesta, semuanya sudah siap di pesta. Si Haman kan datang tuh. Pamanku juga ada. Si Haman, semuanya pegawai istana semuanya datang. Di saat itulah aku membuka rahasiaku dan meminta pertolongan kepada raja. Aku bilang kepada raja, "Rajaku, ada seorang yang akan menyakiti dan berniat membunuh bangsa Yahudi dan pamanku." Siapa dia? Haman. Karena dia dengar itu, marahlah raja. Rajaku marah dan dia memerintahkan kepada pengawalnya untuk menyulakan si Haman tadi. Kalian tahu nggak menyulakan itu apa? Disulakan dia nanti. Sulakan. Dihukum di atas tiang yang tinggi. Dan dia akan dilihat sama seluruh rakyat. Itu hukuman untuk orang yang punya niat jahat kayak si Haman. Nah, setelah itu pamanku dan bangsaku menjadi tenang. Akhirnya kita nggak tertindas lagi, akhirnya kita nggak terbeban lagi. Kita nggak diinjak-injak lagi sama mereka yang punya kedudukan tinggi. Bangsa Yahudi menjadi bahagia. Jadi merdeka. Hanya itu yang bisa aku lakukan untuk bangsaku. Apalagi? Hebat Ratu Hebat, Esther iya. ya. Iya, Ratu Esther bisa memerdekakan bangsanya ya. Benar. Aku nggak bisa melakukan apa-apa lagi. Hanya itu saja yang bisa aku lakukan. Kalau kita minta pertolongan Tuhan, kita bisa melakukannya. Kita harus berani supaya kita bisa jadi berkat. Gimana ceritanya? Seru. Luar biasa. Keren. Kalian sudah siap pergi ke pesta yang kedua? Siap dong. Pasti lebih Kalian seru. dari tadi gini-gini itu ke siapa sih? Ke teman-temanku. Oh, kalian bawa teman-teman juga. Iya, banyak mereka. Ada di sana. Boleh ikut juga enggak Ratu Esther? Boleh. Yang di sana teman-temannya si Bud sama si Nana boleh ikut Ratu Esther untuk ikut pesta yang kedua. Yuk kita berangkat yuk. Yuk. Ayo kita berangkat. Nah, teman-teman yang ada di rumah, tadi kita sudah mendengarkan cerita bagaimana Ratu Esther yang membebaskan semua bangsanya, orang-orang Yahudi. Nah, waktu itu juga Ratu Esther, ya betul-betul. Ratu Esther memerintahkan semua orang-orang bangsa Yahudi untuk berpuasa waktu itu. Berpuasa dan berdoa kepada Tuhan Allah supaya Ratu Esther bisa menyampaikannya dengan baik dan benar kepada raja. Nah, ternyata Ratu Esther dan semua bangsa Yahudi itu sudah berdoa dan berpuasa. Akhirnya Tuhan Allah mendengarkan dan Raja Ahasverosnya mendengarkan permintaan Ratu Esther. Wah, akhirnya apa yang terjadi pada Haman? Haman akhirnya dihukum mati, disulakan itu tadi seperti Ratu Esther cerita. Nah, teman-teman semua, ketika kita mau taat sama Tuhan, ketika kita mau setia sama Tuhan, maka Tuhan juga akan menolong kita. Seperti Mordekai, pamannya Ratu Esther itu, saudaranya Ratu Esther itu mengatakan bahwa dia tidak mau sujud menyembah, hanya dia mau sujud sembah kepada Tuhan Allah saja. Ya, nah jadi kalau kita taat dan setia kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan menolong kita, Tuhan akan memberkati kita. Bahkan kita bisa jadi berkat sama seperti Ratu Esther tadi. Bisa jadi berkat untuk semua bangsanya, semua rakyatnya. Kalau kita mau taat dan setia kepada Tuhan Allah. Nah, teman-teman bisa baca di dalam Esther pasal yang ke-5, dari Esther pasal yang ke-4 deh.
Ester pasal yang keempat, 5, dan 6 di situ sampai 7 ya. Ulangi ya. Ester pasal 4 sampai dengan Ester pasal 7 di situ diceritakan bagaimana Haman dihukum mati, Ratu Ester juga harus menghadap raja dan akhirnya permohonannya dikabulkan oleh Ratu Raja. Asalkan apa tadi? Taat. Dan apa tadi yang Kak Nana dan Butch katakan, nyanyikan lagu apa ya? SETIA, setia sama Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kita, maka Tuhan juga akan membela kita, maka Tuhan juga akan melakukan perkara-perkara yang besar seperti Ratu Ester tadi melalui kita. Mau? Mau ya? Sama, saya juga mau setia dan taat kepada Tuhan. Yuk sekarang kita mau baca ayat hafalan. Ayat hafalannya ada di Mazmur pasal yang ke-108 ayat ke-14a. Mazmur pasal 108 ayat yang ke-14a. Lagi ya. Mazmur 108 ayat 14a ya. Demikian firman Tuhan. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Wah, seperti Ratu Ester tadi. Dengan Allah kita melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Yuk baca satu kali lagi sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 108 ayat 14a. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Nah, mau? Mau. Hebat, itu baru anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Maka perbuatan-perbuatan yang gagah dan perkasa itu akan Tuhan nyatakan. Amin? Amin. Yuk kita mau taat, kita mau setia, kita mau cinta Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Nah sekarang Tante Enca mau panggilkan Kak Nana dan Butch tadi yang butuh teman. Ayo butuh teman dan siapa? Kak Nana, kita mau nyanyi sama-sama ya. Mau cinta Yesus selamanya. Siapa yang mau setia sama Tuhan angkat tangan? Kita semua mau taat dan setia sama Tuhan ya. Yuk kita nyanyi lagu Ku Mau Cinta Yesus ya Bud ya, Kak Nana ya. Siap. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh
Yesus yang baik, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu mengenai Ratu Esther yang menolong bangsanya ya Tuhan. Tuhan, kami mau taat seperti Ratu Esther ya Tuhan, mau menyembah Engkau. Kami mau juga Tuhan meninggikan Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau tetap setia kepadamu ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan agar kami dapat melakukan semuanya ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan Yesus akan menolong kami, akan memberkati kami, baik kami ada di sekolah, baik kami ada di rumah, dimanapun kami berada, Tuhan penyertai kehidupan kami. Tuhan, kami percaya ketika kami, anak-anak-Mu ini taat dan setia kepada Engkau, maka Engkau Tuhan yang akan menolong dan membela kami. Maka dengan-Mu Tuhan kami dapat juga melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan, buat pembelajaran bagi kami semua ya Tuhan mengenai Ratu Esther yang sudah menjadi contoh bagi kami. Biarlah kami dapat melakukannya juga ya Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami mau taat, kami mau setia, agar kami juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Haleluya, amin. Oke, aktivitas pagi ini kita mau membuat topeng pesta. Kenapa kita membuat topeng? Karena kita belajar dari Ratu Esther yang dia tidak menyembunyikan bahwa dia adalah seorang Yahudi. Harus disiapkan, pertama adalah kertas, boleh kardus, boleh kertas karton seperti ini. Pokoknya yang tebal, kardus sepatu, kardus apapun boleh. Lalu siapkan cat air. Kalau misalnya nggak ada cat air, bisa pakai krayon ataupun pensil warna juga bisa, ataupun bisa pakai kertas lipat untuk mendekorasi topengnya. Lalu siapkan lem, lalu ada spidol, pensil, dan jangan lupa untuk siapkan guntingnya. Oke, sekarang kita mau membuat topeng pesta. Ikuti cara-caranya ya. Yang pertama, kita akan membuat polanya terlebih dahulu. Seperti ini. Kalian bisa mencari polanya di internet. Kalau kesusahan, bisa cari di internet atau enggak, cari barang yang berukuran, yang berbentuk bulat. Supaya untuk jiplaknya. Contohnya kayak botol, bawahnya botol itu bisa. Ataupun isolasi yang berbentuk bulat. Lalu setelah membuat lingkaran itu tadi, kalau misalnya pakai botol, lalu membuat seperti angka 8, seperti kayak gini. Sret. Membuat angka 8 pokoknya. Nanti kalau misalnya pakai botol ataupun isolasi tadi untuk menjiplak. Kalau misalnya langsung dapat dari internet, bisa langsung dijiplak seperti ini. Setelah itu, kita gunting pola yang tadi kita sudah bikin. Seperti ini. Kalau yang kecil-kecil, anak kecil-kecil bisa minta tolong orang tuanya untuk menggunting. Kalau belum bisa menggunting. Sudah, seperti ini. Kita akan melubangi matanya, kedua matanya dengan menggunakan gunting juga. Caranya, dilipat separuh seperti ini. Lalu digunting bagian tengahnya, kayak gini. Nah, yang satunya juga seperti itu.
kayak gini. Lalu kita gunting mengikuti pola matanya. Kedua matanya ya. Nah, setelah ini kita akan menghias topengnya ini dengan menggunakan cat air. Karena di sini Kak Dela sudah menyiapkan cat air, jadi kita pakai cat air. Kalau misalnya pakai krayon bisa diwarna dengan krayon, ataupun kalau misalnya mau pakai kertas lipat bisa dipotong kecil-kecil lalu ditempel-tempelkan di topengnya. Kita mau pakai warna biru. Ini. Setelah itu kita tunggu kering ya. Setelah sudah diwarna depan belakangnya, kita tunggu kering. Kalau sudah kering, enggak. Kalau cat air dia cepat keringnya. Kita bisa menghiasnya. Sekreatif kalian kalau mau menghias. Bebas. Ini kita mau buat boleh. Suka-suka kalian, sekreatif kalian. Kita membuat bintang-bintang gitu ya, biar bagus. Bintang-bintang. Di rumah. Otodidak. Foto. Gara-gara tisu ayo. Oh iya. Kita mau buat seperti apa? Enaknya. Nggak bisa gambar bintang. Gini. Buat hati kayak gini. Love. Ini love.
Enggak, terserah. Sudah selesai. Kayak gini ya hasilnya. Jatuh. Ini tinggal tunggu kering aja. Setelah tunggu kering, siapkan tusuk sate ataupun sedotan. Bisa sedotan yang tebel ya, tebel. Atau ya, kalau di rumah punya sumpit kayu, bisa pakai sumpit kayu. Jadi kita mau membuat cagaknya, cagak. Ini ada apa? Ada tusuk sate. Kita mau tempel di belakang topengnya. Yang belakang yang ini. Yang nggak ada hiasannya. Ini masih basah, guys. Kita lem ya, lem kayak gini. Dah, kayak gini ya. Satu sisi aja, jadi supaya kita bisa pegangnya kayak gini. Tarat. Nah, jangan lupa di belakang topengnya tadi kita akan tuliskan ayat emas kita di Mazmur 108 ayat 14a. Kalian bisa tulisnya kayak gini, kayak begini. Sudah? Sudah. Nah, jadi deh topeng kalian bisa pakai untuk bermain, main drama-dramaan, main apapun lah. Nah, supaya kalian bisa ingat ayat emasnya, waktu kalian mau pakai kalian bisa lihat ayat emasnya. Oh, di Mazmur 8 ayat 14a kayak gitu. Jadi jangan lupa dikerjakan ya. Kalau misalnya sudah dikerjakan, kalian bisa kirim foto kalian di grup orang tua. Nanti bisa dilihat sama guru-guru yang ada. Terima kasih. Dadah. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memimpin acara sekolah minggu pada hari ini. Sekarang guru-guru yang sudah melayani menyerahkan diri kepada Engkau supaya lebih lanjut Tuhan memberikan kesempatan untuk melayani Engkau lebih baik lagi. Sekarang mau pulang, Tuhan pimpin dan berkati, pertemukan lagi kesempatan yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan memberkati kepulangan kami. Haleluya, amin.